dalam sebuah langkah yang mencerminkan urgensi pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Taiwan resmi mengajukan anggaran pertahanan dalam skala raksasa demi menghadapi kemungkinan diserang oleh Cina. Presiden Lee Ing-te mengungkapkan bahwa pemerintahnya akan menambahkan 40 miliar dolar AS atau setara 66 triliun rupiah untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Taipei untuk meningkatkan daya gentar, terutama di tengah memanasnya situasi kawasan dan penekanan Amerika Serikat agar Taiwan lebih mampu melindungi diri. Melalui opini yang dipublikasikan Washington Post, Lee menegaskan bahwa tujuan utama paket ini adalah menambah biaya dan ketidakpastian dalam perhitungan Beijing. Dengan kata lain, jika Beijing mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer, paket raksasa itu tak hanya digunakan untuk pembelian senjata baru dari Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat kemampuan Taiwan termasuk pertahanan pesisir, sistem rudal, dan kemampuan mobilisasi cepat. Lee meyakini bahwa kemampuan defensif yang lebih kuat dapat membuat Beijing berpikir ulang sebelum memilih jalur militer. Namun, di dalam negeri, langkah ini tidak akan mudah. Pasalnya, mayoritas parlemen kini dikuasai kubu oposisi Kuomintang atau KMT, sebuah kubu yang mendorong hubungan lebih dekat dengan Cina. Ketua KMT, Cheng Li-wun, bahkan secara terbuka menolak rencana belanja militer lain tersebut dengan menyatakan bahwa secara finansial, Taiwan tidak punya uang sebanyak itu. Pernyataan ini menegaskan tantangan politik yang harus dihadapi pemerintahan lain di tengah upaya meningkatkan anggaran pertahanan yang sudah mencapai lebih dari 3% dari PDB dan ditargetkan naik hingga 5% pada 2030. Seiring ketegangan di Selat Taiwan yang terus meningkat, maka proposal tambahan sebanyak 40 miliar dolar AS ini menandai momen penting dalam strategi pertahanan Taiwan. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai menyampaikan sikap tegas setelah isu Taiwan diangkat dalam pembicaraan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana beliau menegaskan bahwa Taiwan adalah negara berdaulat dan tidak memiliki opsi untuk kembali ke China. Taiwan sekaligus dengan tegas menolak skema satu negara dua sistem yang ditawarkan oleh China sebagaimana status hubungan antara China dan Hong Kong. Langkah ambisius ini menyoroti tekad Taiwan untuk mempertahankan kedaulatannya di hadapan tekanan geopolitik yang masif. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada bagian lain yang ingin Anda ubah atau tambahkan? Strategi dan konsep pertahanan. Perang asimetris, Asymmetric Warfare Taiwan telah mengadopsi konsep pertahanan keseluruhan, Overall Defense Concept, yang menekankan pada kemampuan asimetris. Tujuannya adalah untuk membuat potensi invasi Tiongkok menjadi sangat mahal dan sulit, daripada mencoba menandingi Tiongkok dalam jumlah pasukan atau peralatan konvensional. Peningkatan kemampuan penangkalan, deterensi investasi pertahanan yang signifikan dirancang untuk memperkuat penangkalan dan menunjukkan tekad Taiwan untuk mempertahankan diri. Perpanjangan wajib militer. Masa wajib militer bagi pria telah diperpanjang dari 4 bulan menjadi 1 tahun penuh, dimulai pada Januari 2024, untuk meningkatkan kesiapan tempur dan jumlah personel terlatih.